Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada, untuk terus menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini mengenai FR soal P3K PAI tahap 2. Soal-soal yang sering keluar di tes P3K ini nanti FR-nya kata kunci. Dari tanggal 6 ini ya, sampai dengan tanggal 7 sampai tanggal Jumat ini, sampai tanggal 6, 7, 8, 9 sampai tanggal 9 ya, Selasa 7, 8, 9, 10. Nah, sampai tanggal 10, dari tanggal 7 sampai tanggal 10 ya, 4 hari di tahap 2 ini. Yang penting Bapak Ibu untuk terus berusaha, untuk terus belajar, memahami soal-soal, memahami materi ya. Terus untuk terus berdoa, minta restu kepada orang tua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta doa kepada orang-orang alim ya. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru hajatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Amin. Nah, di sini di video ini ya, mengenai FR soal-soal P3K PAI ya, pedagogi PAI. Ini soal yang sering keluar ya. Bapak Ibu guru untuk memahami pas di tes P3K itu yang penting catat poinnya, ingat poinnya ya. Bisa jadi di tes tahap 3 itu keluar lagi. Nah, Bapak Ibu guru untuk memahami soalnya, poin-poinnya, kata kuncinya, sehingga untuk bekal pembelajaran seperti itu. Untuk terus bersemangat, berdoa, berikhtiar terus. Baik, kita mulai dari FR nomor 1. Sebelumnya untuk diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari FR nomor 1, Bapak Ibu untuk memahaminya, untuk terus diingat ya, seperti itu, agar keluar ya, Bapak Ibu sudah paham ya. Ya, membahas tentang FR ya, FR 1 ini yang keluar di tahap 2 kemarin ya. Itu ini menurut teman-teman ya, FR yang hari 1 itu tahap 2 ya, tahap 2 yang hari 1 itu di sini FR-nya, FR 1 ini nomor 1 kata atsar. Nah, ini kata atsar yang sering muncul, yang sering keluar di tahap 2, maksudnya yang keluar di tes P3K ya, yang sering keluar itu kata asar. Itu berarti perkataan ya, tindakan sahabat itu, seperti itu kalau kata asar ya. Jadi ini yang sering keluar ya. Jadi asar adalah perkataan ya, tindakan, ketetapan ya, sahabat itu ya. Yang kedua itu menurut istilah jumhur ahli hadis mengatakan bahwa asar sama khobar juga hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Jadi kalau misalnya di soal itu ya, kata asar misalnya di soal itu perkataan, tindakan dan ketetapan ya, para sahabat ya, itu berarti yang itu jawabannya ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya. Nah, semoga yang di
tes tahap 2 ini ya, lolos, apa yang Bapak Ibu guru inginkan terkabulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Dan kalau misalnya belum ya, masih ada kesempatan ya dari pemerintah itu ya, tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Masih ada kesempatan tahap 3 karena di setiap tahun itu ada tes P3K itu. Di setiap tahun silakan Bapak Ibu untuk bisa mengecek ya, untuk terus mengupdate ya, untuk terus mencari informasi ya, untuk terus mencari informasi mengenai P3K. Itu kata Azhar itu yang sering keluar ya. Yang kedua, tauhid, tentang tauhid ya, tauhid rububiyah itu tentang ciptaan ya. Tauhid rububiyah tentang ciptaan ya. Kalau misalnya tauhid uluhiyah tentang ibadah ya, seperti itu, tentang ibadah. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa ya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah. Itu tauhid apa? Tentang apa? Tentang ibadah, tauhid uluhiyah. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah tentang ciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, bumi, langit, dan lain sebagainya. Itu tauhid rububiyah. Ya, ini soal-soal yang sering muncul, ya, sering keluar di baik di tes CPNS, ya, di tes P3K. Karena ini informasi CPNS itu ini belum ada tahapan ya. Nah, jadi apa adanya yang P3K ini. Nah, semoga untuk persiapan di tahap 3 besok. Ya, ini FR-nya silakan Bapak Ibu untuk memahami. Ya. Yang ketiga, tingkah laku seseorang yang ditentukan persepsi serta pemahaman tentang situasi. Ini pedagogik. Masuknya karena pedagogik ya. Karena SKB PAI itu 70%, pedagogik itu 30%. Ya, ini soal-soal yang sering keluar ya. Ini tingkah laku seseorang yang ditentukan persepsi ya, serta pemahaman dengan situasi, tentang situasi. Itu di situ pilihannya apa? Teori belajar kognitif ya, apa behavioral misalnya itu ya, di situ ya, kognitif ya. Di situ kan pilihannya ya, apa teori behavioristik, apa kognitif, apa humanistik, apa konstruktivistik di situ. Ya, silakan Bapak Ibu untuk memahami ya, di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu yang penting itu memahami 4 teori belajar. Nah, itu ya, seperti itu. Untuk memahami. Jadi tingkah laku seseorang yang ditentukan persepsi serta pemahaman tentang situasi. Itu teori belajar kognitif. Ya, itu. Ini soal-soal yang sering keluar ya. Jadi Bapak Ibu untuk lebih memahami, untuk terus belajar, maksudnya untuk terus semangat, untuk terus berjuang, ya, jangan patah semangat. Ya. Yang keempat, lawan kata kidam. Di situ disajikan di soal itu soalnya ya. Ini kan ya, lawan kata kidam. Kidam itu tentang apa ya? Lawan kata apa? Lawan katanya dari kidam itu apa? Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya. Di situ pasti disajikan narasi ya, disajikan awalnya. Yang penting Bapak Ibu untuk apa namanya itu memahami dari pernyataan soal langsung ya. Biasanya kan soalnya panjang, jadi langsung di bawahnya langsung ya, langsung biasanya lawan kata dari kidam itu. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya, karena soal-soalnya misalnya itu kan panjang-panjang dan bisa menghabiskan waktu ya di situ. Lawan kata dari kidam itu hudus ya, baru
Apabila ada kesalahan, kekeliruan, boleh silakan komentar di bawah. Ya. Terus soal yang kelima itu hayat termasuk sifat apa? Itu. Situ ini soal-soal yang sering keluar ini. Ya, hayat termasuk sifat apa? Ya, sifat ma'ani itu ya. Jawabannya itu sifat ma'ani. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu untuk terus memahami dari soal-soal, ya, misalnya soalnya panjang, dipahami pernyataannya langsung di situ, pertanyaannya seperti itu. Lanjut ke FR ke soal ke-6. Itu ya, ini soal-soal yang luar. Terus yang FR nomor 6 itu mengenai ya, teori ya. Teori taksonomi Bloom. Nah itu model taksonomi Bloom itu ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya di situ. Itu singkatan ya dari itu ya. Jadi Bapak Ibu guru yang penting menghafal itu. Kata kuncinya itu reon, up, an, f itu ya. Reon, up, an, f, create. Di situ silakan Bapak Ibu untuk paham ya di situ. Jadi dari remembering, understanding, applying, analyzing, ya, evaluating, dan creating ya. Nah di situ ini pedagogik. Silakan Bapak Ibu untuk memahami kata kuncinya di situ ya. Menurut taksonomi Bloom yang digunakan saat ini sebenarnya merupakan revisi dari model taksonomi Bloom yang dikembangkan pada 1950-an oleh Benjamin Bloom itu ya. Itu dari remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Ya, itu di situ itu kata kuncinya. Ini soal-soal yang sering keluar ya. Terus di nomor 7, jadi di situ ya, di soal P3K itu di nomor 7 ya, yang soal yang sering keluar itu lafaz riba. Nah itu tentang apa? Ya, misalnya di situ ada musafar ya kalian itu jawabannya mufassar ya. Lafaz riba dari lafaz riba itu ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami. Jadi di nomor 7 menyajikan lafaz riba itu termasuk mufassar gitu ya. Itu silakan Bapak Ibu untuk memahami. Yang FR nomor 8 itu memakan harta anak yatim. Itu termasuk kias apa di situ? Itu kias musawi. Ya. Terus nomor 9 asobah ma'al huir itu apa? Nah, dan ini soal yang keluar ya, yang keluar. Ya. Semoga di tes P3K tahap 3 besok keluar lagi. Karena ya bisa keluar lagi atau tidak ya. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus semangat di dalam belajar. Yang nomor 9 asobah ma'al huir. Nah itu asobah ma'al huir itu apa? Jadi saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak itu ya. Asobah ma'al huir. Iya. Terus yang nomor 10 ya. Yang nomor 10 metode dakwah Sunan Gresik. Ya metode dakwah Sunan Gresik itu perdagangan ya. Pendidikan pesantren ya. Mungkin ada sunan-sunan yang lain juga apa dakwahnya melalui pendidikan ya. Gitu. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, silakan komentar ya. Mohon untuk saran untuk membenarkan juga ya. Semoga terus di tahap 3 nanti ya. Yang penting Bapak Ibu untuk terus semangat. Terus di FR nomor 11 ya. Di FR nomor 11 nya ini soal-soal yang
sering keluar yang sering keluar itu ya tentang teori Gegne ya. Itu apa? Ya, anak dapat menjadikan dua atau lebih dari objek. Ya, itu di situ. Ya, dari teori Gegne ya, itu ya. Teori Gegne itu. Jadi teori belajar kognitif adalah teori yang dikembangkan oleh Robert M. Gegne yang disebutkan dengan teori pembelajaran Gegne itu. Teori Gegne ini adalah sebagai bentuk rangkaian segala rangkaian langkah belajar ya, yang mengkategorikan situasi belajar ya, berdasarkan peristiwa belajar ya, kemampuan belajar dan pembagian tipe hasil belajar. Ini juga situasi belajar yang berdasarkan peristiwa ya, itu maksudnya di objek ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya, ini soal-soal yang sering keluar ya. Nah, lanjut ke teori Skinner. Nah, di sini di teori Skinner. Di teori Skinner ini apa ya? Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya, ini soal-soal yang sering keluar ya. Nah, itu Bapak Ibu yang penting terus semangat dalam belajar ya. Nah, di sini teori Skinner ini teori belajar Skinner didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian stimulus dari lingkungan. Penguatan stimulus diberikan berulang-ulang agar dapat memperkuat respon yang dikehendaki. Misalnya di situ ya, di pilihan ya, misalnya anak diberikan hadiah, nah, itu ya, anak diberikan hadiah. Ini soal-soal yang keluar ya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa untuk bisa belajar lebih ya, sehingga terus semangat belajar ya, untuk mencari tentang teori Gegne, tentang teori Skinner ya. Itu. Yang nomor 13 teori Ausubel. Itu Ausubel ya. Itu anak menemukan sifat-sifat tertentu itu. Terus yang nomor 15, yang nomor 14 ini sirik jeli. Macam-macam sirik ya. Ini silakan Bapak Ibu untuk lebih memahami ya, dari macam-macam sirik. Ini soal-soal yang sering keluar ya. Semoga bermanfaat, semoga ya untuk persiapan di tes P3K tahap 2 semoga lulus. Amin. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru ajarkan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Di sini di FR nomor 14 sirik jeli. Jadi Bapak Ibu untuk memahami macam-macam sirik ya. Sirik jeli itu apa? Ya, sirik khafi itu apa? Ya, azimat ya. Itu apa? Ya. Itu sirik jeli itu menyembah ya, menyembah. Anak moyang contohnya itu ya. Menyembah pokoknya menyembah. Ya, anak moyang ya. Terus sirik khafi karena ingin dipuji. Ya, karena ingin dipuji. Misalnya beribadah karena ingin dipuji. Ya, karena ingin nama. Nah, ya, karena ingin dipuji, karena ingin nama itu azimat ya. Sirik ashur itu ya. Di situ silakan Bapak Ibu untuk mengetahui ya macam-macam sirik ya. Kalau misalnya dari sirik ashur itu azimat ya, misalnya tentang barang ya, itu misalnya percaya bahwa sesuatu barang tertentu dapat menghindarkan diri dari sialan, misalnya dari dapat dengan barang ini dapat keberhasilan, dengan barang ini dapat menguntungkan, itu sirik ashur ya. Itu terus bahwa zodiak, bahwa kelahiran, bahwa ini misalnya menentukan nasib, ini lahirnya hari ini besok ini ini itu termasuk sirik ashur. Ini misalnya ini lahirnya bulan ini itu
termasuk syirik ashor, seperti itu, azimat ya. Tuh. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang Bapak Ibu untuk terus memahami ya dari soal-soal P3K ini yang sering keluar ya. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus bersemangat ya di dalam belajar, di dalam berusaha. Yang FR nomor 15 itu akli ya. Ya, dalil akli dengan akal, dalil nakli dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, silakan Bapak Ibu guru untuk terus belajar, untuk terus bersemangat ya. Masih ada ya kesempatan, ya, masih terus berjuang ya, di tes tahap 3 besok ya, untuk terus silakan Bapak Ibu guru untuk terus memantau berita tes P3K ya. Baik dari info passing grade itu ya, itu silakan Bapak Ibu guru untuk terus memantau, untuk terus mencari informasi mengenai tes P3K ya. Karena di tes P3K tahap 2 ini silakan Bapak Guru untuk terus bersemangat ya, terus belajar ya. Demikian ini FR ya, soal-soal yang sering keluar ya di sini ya, ada ya, pasti ini keluar ya dari kata asar ya, tentang tauhid, pedagogik juga, teori belajar ya. Nah itu dari lafal-lafal dari hadis ya, itu juga perbedaan hadis dan Al-Quran itu apa ya, seperti itu pasti ada. Terus perbedaan hadis sahih itu apa, hadis sahih itu pengertiannya apa, itu ada ya, pengertian hadis sahih ya. Itu tentang teori Gagner, teori Skinner, teori Ausubel itu untuk memahami tentang syirik jali, tentang macam-macam syirik ya. Terus dalil akli itu apa, dalil nakli itu apa. Demikian ini FR ya dari P3K ya. Untuk secara ringkas, secara kunci ya, kata kunci, silakan Bapak Ibu guru untuk terus memahami, itu terus semangat dalam berjuang ya, seperti itu, jangan patah semangat ya. Terus berdoa, meminta restu kepada orang tua, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berusaha ikhtiar, semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru hajatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Demikian, alhamdulillahirobbilalamin. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan ya dalam pembahasan yang saya bahas ini ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.